Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di akun TikToknya Kang Ian. Oke para sedulur, jadi di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini. Nah teman-teman, kalau pemberitaan saat ini di media sosial itu yang paling masif lah kemudian konflik di Timur Tengah ya, antara US, Israel dan versus Iran, yang mana mereka dulu pada awalnya konflik antara mereka ini konfliknya konflik proxy ya teman-teman, proxy war asal muasalnya. Kalau sekarang sudah tempur fisik langsung gitu kan antara ketiga negara tersebut gitu kan. Nah, proxy war ini sendiri mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Proxy war ini adalah pertempuran yang mana dua belah yang berseteru tidak bertemu langsung, tidak langsung konflik langsung. Mereka menggunakan pihak-pihak ketiga gitu kan. Pihak-pihak ketiga yang nggak langsung tempur seperti kalau dulu kan Iran gunain Houthi di Yaman, kemudian Hezbollah di Lebanon Selatan, untuk kemudian berhadapan dengan Israel. Kalau sekarang udah ketemu langsung, dan biasanya gabungan antara proxy war ini mereka juga menggunakan perang narasi. Narasi itu ya di media sosial gitu, menarasikan cerita lah dengan cerita. Nah, kayak gitu ini kan yang perang narasi ini dibutuhkan orang-orang yang ahli ya di bidang storyteller, pintar bercerita. Nah teman-teman, ini pun saat ini sepertinya terjadi ya di dunia perpolitikan di negeri kita. Negeri kita itu sekarang, kalau saya pikir yang masif sekarang kan konflik udah mulai menghangat antar tokoh-tokoh politik di negeri kita. Yang paling hangat sih kemarin kalau kita lihat ada mantan wakil presiden kita Pak JK yang sepertinya terpancing ya, lepas kendali emosional sudah gitu kan, karena kemudian ada pihak-pihak yang berusaha seperti yang ganggu atau menyerang beliau, konflik yang sebetulnya ketika terjadi konflik seperti itu harus waspada ya. Pihak yang kemudian banyak tampil, banyak kemudian mengeluarkan statement, biasanya diincar, dicari kemudian kelemahan-kelemahannya. Itu ciri khasnya ya teman-teman, karena ini namanya kan perang proksi. Yang tempur itu sebenarnya dua pihak besar yang mereka nggak ketemu langsung. Mereka gunain pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa orang-orang tertentu, grup orang tertentu, kelompok orang tertentu gitu kan. Karena ini orang ketiga yang berseteru nggak langsung jumpa mereka. Dan kemudian mereka juga pastinya senjatanya gunain narasi. Ujung-ujungnya nanti kalau blunder, salah omong, bisa kena kriminalisasi, dipermasalahkan secara hukum. Dan tentunya mereka menggunakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, ini memang yang saya bilang prihatin, khawatir juga, karena kalau kita bilang mau memanas politik itu 2029 masih jauh, tapi sekarang baru 2026 udah memanas gitu kan. Saya prihatin dan saya berharap orang-orang tokoh-tokoh sentral ya kayak Pak JK ini juga jangan sampai kemudian terpengaruh, jangan sampai terpancing emosinya, karena lagi-lagi dalam konflik seperti yang namanya proxy war gini kan, terus kemudian perang narasi, itu yang perlu hati-hati, yang sering tampil, sering muncul itu kan pasti terlalu banyak statement akan dicari-cari, dan pasti ketika orang teremosi kemudian banyak bicara akan mudah ya ditengarai kelemahan-kelemahannya. Kita ambil contoh sekarang lah kayak Anies Baswedan sama Partai Gerakan Rakyat, jarang tampil kan gitu kan, susah orang kemudian mau cari kelemahannya gitu kan, cukup kemudian mengintai, udah santai dulu, nggak terlalu seperti juga kalau kita lihat dari partainya Bu Mega, partai Banteng, partai PDIP juga kan sekarang banyak tokoh-tokohnya lagi agak berhati-hati ya, agak kemudian mengeluarkan statement jarang gitu kan. Ini memang langkah yang paling tepat seperti itu, karena memang pasti akan dipancing-pancing ketika keluar statement, kemudian pastinya kalau kemudian terlalu banyak bicara pasti akan mudah, apalagi sekarang ada jejak digital gitu kan, nggak kayak dulu semuanya pasti direkam gitu kan. Itu harapan saya memang kemudian tokoh-tokoh yang
berkonflik agar lebih adem lagi ya. Apalagi kalau sekarang kan memang situasinya yang vokal ini yang jadi incaran gitu kan. Memang ada masanya kemudian tampil, ada masanya kemudian untuk durman dulu, istirahat dulu, ada masanya untuk muncul dalam momen yang tepat. Itu sepertinya yang tokoh politik yang kemudian wise, yang bijak, yang wawasannya luas, yang intelek pastinya akan berpikir ulang ya kemudian untuk menentukan waktu yang tepat untuk muncul, menentukan waktu yang tepat untuk berbicara. Dan berbicara pun harus kemudian memang disusun dulu rapi, sepertinya pakai editing gitu agar nggak mudah lawan kemudian mengintai, mencari kelemahannya. Itu sih kalau menurut saya ini sudah tepat ya. Sekarang kalau kita lihat seperti Anies Baswedan, partai dengan partai pendukung juga jarang muncul gitu kan. PDIP juga jarang statement, dan itu memang sudah sangat tepat menurut saya. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut teman-teman sikap seperti itu pasti seperti apa? Teman-teman bisa kali pendapatnya di kolom komentar. Apakah tepatkah kemudian untuk kemudian diam dalam posisi kondisi yang seperti ini? Ya, oke teman-teman, semoga silahkan tulis komentarnya di kolom komentar. Oke teman-teman, matur nuwun udah nonton video saya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.